Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bidik, bincang-bincang pendidikan. Saya hebat, kamu juga bisa hebat. Tema kita hari ini adalah sukses SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, sekarang saya sudah berhadapan-hadapan dengan para siswa-siswi SMK Negeri 1 Bungo yang lolos di SNMPTN tahun 2021. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat ya hari ini ya. Semangat dong. Oke, harus semangat. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami tentunya lebih semangat untuk membagikan video-video edukasi selanjutnya. Hai, nama saya Wirda Naila dari jurusan Multimedia. Saya lulus di Institut Seni Indonesia Padang Panjang, mengambil prodi Desain Komunikasi Visual atau DKV. Perkenalkan, nama saya Rendy Saputra, jurusan Multimedia, lulus di Universitas Riau, prodi Ilmu Kelautan. Nama saya Angelina Maharani, jurusan Tata Busana, lolos di Universitas Negeri Padang, prodi IKK atau Ilmu Kesejahteraan Keluarga dengan konsentrasi Tata Busana. Nah, bicara mengenai SNMPTN, apa saja sih persiapan yang kalian lakukan ketika akan mengikuti SNMPTN ini? Pertama, saya mendapat informasi tentang SNMPTN, saya itu berada di kelas 10. Dari informasi yang saya dapatkan, salah satu syarat untuk mengikuti SNMPTN ini harus memiliki nilai dengan grafik naik dari semester 1 sampai semester 5. Oleh karena itu, saya belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Dan alhamdulillah saya lulus SNMPTN 2021. Oke. Kalau Wirda, persiapan apa saja yang Wirda lakukan? Kalau persiapan yang Wirda lakukan itu seperti menyiapkan berkas-berkas dari mulai biodata, pas foto, dan kemudian itu piagam kejuaraan dan itu pun jika ada. Kemudian yang kedua, karena di jurusan yang Wirda pilih itu menggunakan portofolio, portofolionya itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama warna gambar suasana hitam putih dan yang kedua itu gambar warna komposisi. Oke. Nah, kalau Angeli, kalau dari si Wirda ini kan menyiapkan portofolio, apakah di jurusan Tata Busana juga memerlukan portofolio? Nah, untuk masuk ke jurusan Tata Busana itu nggak perlu pakai portofolio. Namun dari Anjali sendiri persiapan yang Anjali lakukan itu dengan memperbanyak informasi mengenai SNMPTN seperti tips and trik agar lolos dalam seleksi SNMPTN. Salah satu tips yang Anjali gunakan yaitu dengan mengetahui passing grade PTN tujuan. Jika passing grade PTN tersebut tinggi, otomatis persaingan di dalamnya pun semakin ketat. Jadi kita memiliki opsi untuk tetap mendaftar di PTN tersebut atau memilih PTN cadar dengan resiko gagal yang minim. Nah, jadi kita harus ini ya, update informasi ya, selain mempertahankan nilai, menyiapkan bahan, kita juga harus update informasi di PTN-PTN yang akan kita tuju. Nah, setelah persiapan-persiapan yang kalian sebutkan tadi ya sebelum mengikuti SNMPTN, apa saja proses atau tahapan-tahapan ketika kalian mengikuti SNMPTN? Kalau untuk proses mengikuti SNMPTN itu sendiri itu dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama itu registrasi akun LTMPT yang dilakukan dari sekolah. Kemudian yang kedua, proses pemeringkatan atau siswa eligible yang dilakukan oleh sekolah juga. Kemudian barulah dilakukan pendaftaran SNMPTN di bulan Februari 2021 dan pengumuman SNMPTN itu sendiri di bulan Maret 2021. Oke, jadi cukup ini ya, cukup panjang ya proses, harus melewati beberapa registrasinya. tahap dulu. Oke. Setelah kami mendengar dari mulai persiapan-persiapan hingga ke tahapan-tahapan atau proses ketika mengikuti SNMPTN itu sendiri, kami ingin tahu apa sih alasan kalian mengambil atau memilih jurusan di universitas tersebut? Apakah karena desakan orang tua atau sekedar ikut-ikut teman? Alasan saya memilih program studi Ilmu Kelautan karena saya memiliki jiwa ekspor alam. Dan hanya di Universitas Riau, program studi Ilmu Kelautan yang terakreditasi A. Yang terakreditasi A ya. Nah, jadi ini si Rengki ingin menjadi penerus dari Ibu Suci Puji Astuti ya. Amin. Amin. Nah, kalau Wirda, bagaimana? Kalau Wirda sendiri, kenapa Wirda memilih desain komunikasi visual? Karena selama berada di SMK itu Wirda nemuin minat dan bakat Wirda itu lebih ke dunia desain. Dan untuk kampusnya sendiri
Wirda memilih karena Institut Seni Indonesia itu hanya ada satu-satunya di Sumatera yang sudah terakreditasi. Jadi ini ya cocok ya dari minat dan bakat semasa SMK hingga lanjut ke dunia perkuliahan. Oke. Kalau Anjeli, apa alasan Anjeli? Selain karena Universitas Negeri Padang merupakan salah satu universitas terbaik, terutama di Sumatera, Universitas Negeri Padang juga menyediakan program studi tata busana yang sudah menjadi passion Anjeli dan sejalan juga dengan jurusan Anjeli di SMK. Jadi kalian memilih jurusan di universitas tersebut murni dari keinginan kalian sendiri ya? Iya, betul. Oke. Nah, ketika kalian sudah melalui proses demi proses panjang mengikuti SNMPTN ini, pastilah kalian menemui atau mengalami kesulitan-kesulitan atau hambatan ya. Tolong ceritakan sedikit kesulitan atau hambatan seperti apa yang kalian temui? Kesulitan yang Anjeli temui dalam mendaftar SNMPTN yaitu tidak semua program studi dalam suatu PTN bisa dipilih. Program studi hanya menerima siswa dari latar belakang pendidikan tertentu. Namun setiap PTN memiliki kebijakan yang berbeda-beda ya. Oke, jadi tidak semua universitas itu mensupport jurusan dari semasa SMK. Oke. Nah, kalau Wirda, kesulitan apa yang Wirda temui? Kesulitan yang Wirda hadapi itu pada saat menggambar portofolio. Di situ kan ada gambar suasana. Dan di dalam gambar suasana itu kita harus menggambarkan ekspresi atau wajah seseorang di dalam gambar suasana tersebut. Nah, itu yang menjadi kesulitan utamanya. Jadi kesulitannya itu di ini ya, tahap atau pengerjaan portofolionya demi penunjang atau syarat untuk lulus di jurusan tersebut. Kalau Hengki? Selain kesulitan yang dijelaskan oleh Wirda dan Angel, kesulitan yang saya hadapi adalah mempertahankan nilai dari semester 1 sampai semester 5 karena adanya persaingan nilai di kelas. Oke, dari semester 1 sampai semester 5 pasti ini ya, ada persaingan ya setiap tahunnya ya kan. Kalau tidak bisa naik tentunya nilai itu harus tetap stabil, tidak boleh turun. Kalau turun tidak bisa lolos di SNMPTN itu. Oke, sebelum kita akhiri bincang-bincang pendidikan kita hari ini, boleh kalian bagikan sedikit tips atau pesan atau motivasi untuk adik-adik kelas kalian dan para penonton yang ingin sukses SNMPTN tahun-tahun berikutnya. Untuk adik-adik di luar sana yang ingin mendaftar SNMPTN, terus update informasi mengenai SNMPTN karena setiap tahun selalu banyak siswa dan siswi yang gagal mendaftar hanya karena minim informasi. Buat teman-teman yang ingin mengikuti SNMPTN, persiapkan dirimu di awal karena persiapan di awal akan membuahkan hasil yang maksimal. Buat kalian di luar sana yang ingin sukses dan lulus di SNMPTN, kalian harus temui bakat dan minat kalian dari sekarang karena agar lulus di PTN impian. Cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Persiapan yang terbaik untuk hari esok adalah dengan melakukan yang terbaik di hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.